Pada hari ulang tahun pernikahan, aku mengajukan cerai padanya. Hari ini air ketubanku pecah. Harus segera melahirkan. Cepat. Pernikahan selama 10 tahun. Aku telah memberikan masa muda paling berharga dalam hidupku. Membuat suamiku menjadi wakil direktur yang dihormati semua orang. Gunakan tenaga, gunakan tenaga. Tapi dia malah meluangkan waktu saat aku melahirkan di usia tua, untuk melihat juara penjualan di perusahaannya. Hidup seperti permainan, Guru, setelah seminggu, kompetisi perancang perhiasan global akan segera dimulai. Apakah saya perlu membantumu mendaftar? Kinceng, terima kasih atas niat baikmu. Anakku akan segera lahir. Aku tidak akan ikut lomba desain itu. Kamu adalah ratu perhiasan yang sangat terkenal di dunia perhiasan. Luo Shen benar-benar pensiun begitu saja. Apakah itu terlalu disayangkan? Nanti kalau kamu sudah punya keluarga dan anak, kamu akan mengerti. Tentang karir ini, keluarga selalu lebih penting. Guru, ada apa? Tak apa-apa, aku duluan pulang. Maafkan aku. Aku akan antar kamu sekarang. Proyek Wu Xin Huanmeng ini sangat penting bagi suamiku. Jangan sampai ada kelelahan sama sekali. Apakah perusahaan suamiku bisa go public tergantung pada kali ini? Ini adalah kejutan ulang tahun yang kuberikan untuknya. Tolong rahasiakan untukku. Apa kata Dr. Wu Xin? Saran mereka adalah menyarankan induksi persalinan. Besok ada penandatanganan proyek ini. Sangat penting bagi suamiku. Aku tidak boleh menghambatnya di saat yang krusial ini. Ibu Xia, suami Anda menggunakan uang yang Anda hasilkan untuk membeli tas LV bagi wanita lain. Apa yang Anda katakan? Bukankah suamiku hari ini menemani klien makan malam? Makan malam apa? Sekarang dia bersama Han Siwei, juara penjualan perusahaan kami. Bersama-sama. Kalau tidak percaya, lihat saja. Tukar lama dengan baru. Terima kasih atas perhatian khusus dari bos. Di masa depan, mari kita jalani hari-hari bersama. Untuk cinta, mari bersulang. Bos Gu, ini terlalu berlebihan. Istri sendiri sedang hamil dan dirawat di rumah sakit. Tidak datang untuk memperhatikan. Namun malah membeli tas bermerek dan cincin berlian untuk wanita lain. Tuan Sa masih berani mengeluarkan untuk pamer. Ini jelas tidak menganggapmu serius. Kalian pulang dulu saja. Nanti saya tanya lagi. Pak Gu, Pak Wang dari Baya Jade dan Pak Li dari Bulgari. Semua sudah menelepon saya. Katanya akan menandatangani banyak pesanan untuk perusahaan kita. Benarkah? Kedua perusahaan ini adalah merek internasional besar. Oh ya, Pak Kuo, soal kamu membelikanku cincin berlian dan tas LV itu. Istrimu sudah tahu semuanya. Dan juga, barusan dia telepon dan memarahiku. Saya tidak peduli, jelaskan dengan jelas untuk saya. Apa? Xiawan Qiu, Yu, baru saja menegosiasikan 2 pesanan besar untuk perusahaan kita. Saya sebagai bos perusahaan memberi penghargaan padanya. Apa hakmu menelepon dan memarahi orang? Saya tidak memarahinya. Saya hanya ingin bertanya padamu. Bukankah kamu bilang pergi menemani klien? Kenapa kamu bersama dia? Jangan mengalihkan pembicaraan. Aku tanya kenapa kamu memarahi direktur itu. Aku sudah bilang aku tidak memarahinya. Kalau marah atau tidak, kamu sendiri yang tahu. Kalau kamu punya waktu buat marah-marah, mendingan kamu pakai waktu itu untuk kerja dengan serius. Sekarang perusahaan lagi sibuk banget, tapi kamu malah datang ke rumah sakit buat bermalas-malasan.
Apakah di matamu aku masih suamimu? Gu Ansen, aku sedang mengandung anakmu. Jangan bawa-bawa anak sebagai alasan. Aku sedang bicara tentang pekerjaan, bukan tentang anak. Apakah karena kamu hamil? Apakah semua orang di perusahaan harus berputar mengelilingimu? Bisakah kamu tidak begitu egois? Egois demi membantumu menjalankan perusahaan. Baru di usia seperti ini aku berani punya anak. Tapi kamu malah menganggap aku ibu hamil yang tidak berguna. Gu Ansen, kamu ngomong seperti itu tidak takut kena petir. Bukankah kamu cuma merasa tidak adil? Karena tidak menerima hadiah. Kamu sudah berapa umur? Bersaing dan cemburu itu apa gunanya? Bukankah kamu mau hadiah? Ah, aku beri kamu. Sekarang sudah puas, kan? Xia Wanqiu, apa maksudmu? Barang bekas? Aku rasa jijik. Pak Xia. Aku dengar hari ini, kau dirawat di rumah sakit, aku datang menjengukmu. Gu Ansi, aku sedang hamil, bekerja lembur untukmu di kantor. Tapi kau malah mencari selingkuhan di luar. Xia Wanqiu, perhatikan sikapmu saat berbicara. Kepala Departemen Han adalah juara penjualan perusahaan kami. Dia bukan pelakor. Dia tahu kamu dirawat di rumah sakit. Dia tetap datang menjengukmu tanpa menyimpan dendam. Kalau kamu tidak minta maaf, itu sudah cukup. Kenapa kamu malah menuduh dia? Pak Xia dengar kamu kecelakaan hari ini. Air ketuban pecah. Aku membawa hadiah untukmu. Suka. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ini semua adalah kewajibanku. Pergi dari sini. Kakak Xia, maafkan aku. Aku tidak tahu kamu tidak suka hadiah ini. Aku memberimu kursi roda ini. Bukan karena kamu sudah tua. Kamu hamil lagi. Jalanmu juga jadi susah. Makanya aku. Xia Wanqiu. Apa kamu gila? Direktur Han memberimu hadiah. Kenapa kamu dorong dia? Gu Ansen? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Dulu aku benar-benar buta. Sampai menikah dengan binatang sepertimu. Xia Wanqiu, kamu harus mengerti dengan jelas. Aku adalah bos perusahaan ini. Tas dan cincin berlian ini adalah hadiah dari Direktur Han. Kenapa kamu harus cemburu? Aku akhirnya mengerti. Selama ini aku terlalu baik padamu. Mulai hari ini, aku akan memberimu kartu kreditmu. Aku lihat nanti. Masih berani tidak sopan seperti ini bicara padaku. Kepala Gu, aku berjuang hujan dan panas untuk urusan bisnis. Bukan demi hadiah ini. Aku lakukan demi perusahaan kita. Siwe datang dan pergi di tengah hujan dan angin. Bekerja keras untuk perusahaan mendapatkan bisnis. Saya memberi dia sedikit hadiah. Kenapa? Kamu cuma seorang desainer. Apa hakmu untuk menandinginya? Senang? Senang. Panggilanmu sangat hangat. Selama bertahun-tahun perusahaan berkembang sedikit demi sedikit. Saya setiap hari menghemat makan dan lembur bekerja. Takut memberimu beban sedikit saja. Sekarang perusahaan mulai membaik. Kamu ingin membelikan wanita ini tas LV. Cincin berlian besar, Gu Ansen. Kamu benar-benar murah hati. Direktur Xia, tenangkan diri dulu. Ini semua salahku. Kalau kamu memaafkan Direktur Gu, aku terserah mau bagaimana. Kalau tidak, aku berikan tas ini. Dan cincin berlian ini semuanya untukmu. Jangan bawa barang bekas itu ke depanku. Xia Wanqiu, aku lihat karena kamu mengandung anakku. Aku tidak akan mempermasalahkan hal ini denganmu. Tapi, tanda tangan dengan beberapa bos besok sangat penting. Kalau kamu berani marah-marah sama aku lagi, maka keluar dari perusahaan ini. Kapan kalian mulai bersama? Kak Xia, maksudmu apa? Kita kan semua perempuan. Jangan pura-pura di depanku. Kak Xia, lalu pria ini gimana? Kamu semua adalah makhluk visual yang suka yang baru dan benci yang lama. Kamu juga lihat dirimu sekarang. Badanmu membesar. Bau badan yang menyengat. Kamu sendiri tidak bisa mempertahankan pria. Saya yang bersalah. Pengacara Wang, saya ingin meminta bantuanmu. Bantu saya mengurus perceraian dan pengunduran diri. Baik, Pak Xia. Saya akan segera mengaturnya untuk Anda. Besok saya akan menunggumu di kantor. Sayang,
Maafkan Mama. Mama salah lihat. Memilih pria buruk sebagai ayahmu. Tenang saja. Meski tanpa dia, Ibu bisa membesarkanmu sendirian. Wah, apakah ini Bosia? Dia sangat cantik ya. Meskipun Bosia sedang hamil, tapi dia terlihat lebih cantik daripada para selebriti itu. Bosku, saya bukan bermaksud mengadu domba. Kemarin saya sudah memberikan cincin itu kepadanya. Dia bahkan marah besar padamu seperti itu. Kamu bilang itu sama sekali tidak seperti Bugu. Beberapa tahun ini aku benar-benar sudah terlalu baik padanya. Kalau bukan karena aku bekerja keras setiap hari di kantor. Apakah dia bisa menjalani kehidupan yang baik seperti sekarang? Tuan Gu, Tuan Wang, dan Tuan Li akan segera datang. Hari ini adalah presentasi produk baru perusahaan kita, yang menentukan hidup mati perusahaan. Kenapa Pak Xia belum datang? Belum datang apa? Wakil Direktur Liu, saya harus mengingatkan Anda. Xia Wanqiu hanyalah Direktur Desain, bukan Presiden perusahaan. Direktur utama perusahaan kita adalah Tuan Gu. Aku juga mau ingatkan satu hal. Desain perhiasan baru yang diminati Tuan Wang dan Tuan Li adalah karya desain dari Tuan Xia. Baik, aku akan telepon dia. Aku rasa dia hanya terlalu santai setiap hari, selalu memikirkan pertengkaran di dalam sendiri. Nanti setelah hari ini, aku pasti tidak perlu menunggu hari ini lagi. Kepala Tuan Xia. Kamu datang, Tuan Xia. Xia Wanqiu, aku kemarin sudah mengingatkanmu, kan? Pertemuan tangan ini sangat penting hari ini. Kenapa kamu masih terlambat? Selain itu, gaya berbusanamu ini, bisakah jangan meniru Direktur Han? Berkepala besar dan tetap pakai pakaian seperti itu. Apakah kamu punya umur muda seperti dia? Apakah kamu punya tubuh dan penampilan seperti dia? Kamu pikir kamu masih berumur 18 tahun? Bukankah kamu sadar orang-orang di perusahaan sedang mengejek mukmu? Aku memang tidak seumur dia. Dia juga tidak secantik dia. Tapi jangan lupa, dulu bentuk tubuh dan penampilanku tidak kalah darinya. Itu karena kamu. Karena aku mengandung anakmu. Aku jadi seperti sekarang ini. Tuan Gu, Tuan Wang, dan Tuan Li akan segera tiba. Bisakah kita membicarakan pekerjaan dulu? Hari ini, kamu yang akan memimpin acara penandatanganan ini. Kalau tidak bisa meyakinkan pihak A, arus kas perusahaan akan terputus. Ini sangat penting. Lebih baik jangan sampai kamu gagal. Maaf. Aku tidak mau ikut lagi. Tidak. Pak Wang, apakah Anda juga datang untuk desain baru dari Pak Xia? Tentu saja, perhiasan desain Pak Xia itu cantik, mewah, dan elegan. Setiap model pasti akan sangat laris. Sekarang, para pedagang perhiasan terbaik di dunia, semua mengincar desain terbaru dari Pak Xia. Siapapun yang mendapatkan pesanan ini, itulah menghitung uang dengan mata tertutup. Apa aku tidak datang? Ini adalah surat pengunduran diriku. Silakan tanda tangani. Kamu bilang apa? Aku ingin mengundurkan diri. Siapa yang mengizinkanmu mengundurkan diri saat perusahaan sedang penting seperti ini? Pengunduran diri. Saya hamil. Kenapa saya masih harus bekerja? Pak Gu. Pasti Pak Xia masih marah karena kemarin Anda mengantarkan saya hadiah itu. Tolong tenangkan diri Anda. Ini semua salah saya. Kerjasama Pak Xia kali ini dengan dua bos besar sangat penting. Asal kamu menenangkan diri, aku bisa mengalihkan semua hadiah dari Tuan Gu kepadamu. Semua aku berikan padamu. Xia Wanqiu, kamu pasti sudah puas sekarang, kan? Lihatlah Direktur Han. Betapa pengertian dia. Lalu lihat kamu. Pengertian itu malah jadi lucu. Dia begitu pengertian. Apalagi yang kamu mau dari aku? Berikan saja semua proyek itu padanya. Kamu. Jangan pakai cara itu sama aku. Hei, Pak Gu. Aku juga cukup paham tentang segala hal di perusahaan ini. Kalau aku yang jelaskan ke investor juga sama saja kan? Xia Wanqiu, kamu dengar itu. Lihat sikap mereka. Sekarang lihat sikapmu. Tuan Gu, jangan marah.
Apakah kamu lupa siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini? Kalau aku yang jelaskan ke investor juga sama saja. Mungkin aku saja yang pergi. Tuan Xia, kamu bilang usiamu sudah segini. Dan lagi hamil. Kalau kamu bilang karena hal ini. Kalau kamu pergi ke rumah sakit, kesalahan besar akan menimpaku. Kalau begitu, bonus dan kinerja akan jadi milikmu. Pak Kuo, selama itu demi perusahaan. Dan demi kamu. Apapun yang saya lakukan adalah hal yang seharusnya. Xiawan Qiu, kamu dengar tidak? Perusahaan ini penuh dengan orang-orang berbakat. Tanpamu, aku masih punya Direktur Han. Kamu benar-benar pikir tanpa kamu, perusahaan tidak bisa berjalan, kan? Bukankah kamu mau pergi? Aku akan menurut keinginanmu. Kamu dipecat. Pak Gu dan Pak Xia adalah kepala desainer proyek berikutnya. Dan dia juga istrimu. Sekarang kamu memecatnya. Apa masalahnya kalau dia istriku? Perusahaan dalam hal penting seperti ini. Dia malah masih ngambek padaku. Kalau semua orang di perusahaan ini berbuat seperti ini, apakah perusahaan ini masih bisa berjalan? Orang seperti dia yang parasit itu sudah seharusnya keluar dari sini. Xiawan Qiu, aku beritahu kamu, kalau kamu tidak mau bekerja, masih banyak orang yang mau bekerja di perusahaan ini. Apa yang kamu katakan itu semua dari hati, kan? Sudahlah, tidak perlu membuang waktu bicara dengan orang sepertimu. Perusahaan ini punya informasi tentang saya. Saya tidak ingin melihat dia hancur sia-sia olehmu. Disu ini adalah draft desain akhir dari perusahaan komisi. Sebenarnya ingin memberikannya padamu saat ulang tahunmu. Tampaknya sekarang tidak perlu lagi. Anggap saja ini kenangan terakhir untukmu. Kita berpisah tanpa ikatan lagi. Ah, aku benar-benar tidak mengerti. Sebagai desainer top internasional, Tuan Xia malah bergabung dengan perusahaan kecil ini. Benar-benar membuang bakat. Aduh, kalau saja Tuan Xia bisa bergabung dengan perusahaan kita. Saya bilang, Tuan Li, jangan bermimpi terlalu tinggi. Suami Tuan Xia adalah bos perusahaan ini. Walaupun kamu beri dia 100 miliar, dia tidak akan pindah dari Tuan Xia. Benar-benar bunga yang ditancapkan di atas kotoran anjing. Saya sudah menyelidiki. Suami Ibu Xia biasa-biasa saja kemampuannya. Entah keberuntungan apa yang didapat Guan Sheng. Bisa menikahi wanita sehebat Ibu Xia. Lupakan saja. Kita urus dulu pesanan yang dipegang Ibu Xia. Ya, benar. Jabatan Wang, jabat Li. Jangan bergerak, kami. Lau Wang. Cepat, 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 tunggu sebentar. Dua orang brengsek ini. Untuk pesanan Tuan Xia, mereka tidak segan-segan. Tak boleh mereka merebut pesanan Tuan Xia. Kita naik tangga. Selesailah. Ini berapa hari dan malam aku kerjakan. Kamu menghancurkannya. Xiawan Qiu, kamu sedang menghina siapa di sini? Kamu tahu tidak, saat kamu bermalas-malasan di rumah sakit, Si Wei telah membantu aku mendapatkan Wanda Jade, dan 2 pesanan besar dari merek mewah Bulgari. Kamu bilang apa? Kamu bilang kedua pesanan ini dia yang nego. Tuan Xia, yaitu saat kamu malas-malas di rumah sakit sambil infus. Aku yang negosiasi dengan pelanggan. Kamu gak marah sama Tuan Gu karena hal ini? Kan? Ini jelas pesanan yang aku nego. Kenapa jadi milikmu? Hentikan aku. Tuan Gu, tolong tenanglah. Sister Wan Qiu. Jika Anda mau, itu adalah kredit untuk menginginkan pesanan ini. Maka Anda bisa menerimanya. Selama Anda tidak mengalami kesulitan. Saya bisa melakukan apapun yang saya lakukan. Julie. Yang menjadi milikmu, ya milikmu. Aku tidak akan kurang satupun. Aku bilang padamu. Kalau kamu meninggalkanku, kamu apa-apa bukan. Setelah aku berhasil mendapatkan pesanan dari Pak Wang dan Pak Li, perusahaan akan segera go public. Dan semua ini, sudah tidak ada hubungannya lagi denganmu. Kalau nanti kamu berlutut memohon padaku, aku juga tidak akan pernah memaafkanmu lagi. Go public. Tanpa aku, Xiawan Qiu, perusahaan ini seumur hidup tidak akan bisa go public. HMPH, baiklah, kamu benar-benar menganggap dirimu penting, ya. Aku ingin lihat bagaimana kamu tanpa gelar Ibu Gu. Kamu, wanita tua yang sok tahu ini, akan jadi apa nantinya? Pak Xia.
Kami sudah datang. Pak Xia, kami sudah datang. Pak Wang, Pak Li, akhirnya kalian datang. Kami dari grup Gu. Sudah tak sabar ingin bekerja sama dengan kedua bos besar. Apakah kontrak bulan Juli sudah siap? Ah, sudah siap. Bos Gu, dengar-dengar perusahaan kalian punya produk baru yang akan diluncurkan. Kami juga tak sabar ingin bekerja sama dengan perusahaan kalian. Produk baru. Kapan perusahaan kita mengembangkan produk baru? Apakah ini kejutan yang disiapkan Siwe untukku? Kedua bos, kontrak sudah siap, tinggal menunggu tanda tangan kalian. Ini adalah... Saya adalah direktur penjualan di Departemen Penjualan. Saya akan memandu pertemuan penandatanganan antara kedua CEO ini. Bagaimana kalau kedua CEO pindah ke ruang rapat? Saya jelaskan sedikit. Direktur penjualan produk perusahaan kita, Pak Xia. Kenapa ada seorang sales yang ditunjuk untuk memimpin konferensi pers? Apakah karena Pak Xia sedang hamil? Tidak nyaman bagi Pak Xia. Tunggu sebentar. Apakah nona ini akan mewakili Anda untuk bekerja sama dengan kami? Maaf ya. Saya dan dia tidak begitu akrab. Kalau tidak akrab, apa hakmu? Menggantikan Tuan Xia untuk memimpin penandatanganan acara. Tuan Gu, apa keadaannya? Saya butuh penjelasan yang masuk akal dari kamu. Kedua bos ini tidak tahu apa-apa. Perencanaan kali ini saya yang bertanggung jawab. Direktur Xia hanya bertugas untuk pelaksanaan. Jadi dia tidak terlalu memahami isi kontennya. Bagaimana dengan Direktur Han? Dia adalah penanggung jawab proyek ini. Nanti akan dia yang memperkenalkan kepada kalian berdua. Selain itu, dia juga lebih memahami produk. Di mana Yuki Xia sekarang sedang hamil besar. Memang tidak terlalu nyaman untuk naik ke panggung memberi penjelasan. Tapi kalian berdua tenang saja. Produk kami pasti tidak akan membuat kalian kecewa. Ternyata begitu. Tapi kami punya satu permintaan. Nanti Direktur Xia juga harus hadir di lokasi. Kalau tidak, kita tidak perlu melanjutkan pembicaraan ini. Kalian tenang saja. Nanti, Direktur Xia pasti akan hadir di tempat. 11 Yu, tolong antar dua CEO ke ruang rapat dulu. Baik, Tuan Gu. Dua CEO. Silakan ikut saya ke sini. Silakan. Barusan kamu juga sudah dengar apa yang dikatakan kedua bos itu. Nanti kamu harus ikut ke lokasi dan menemani saya. Tapi kamu harus dengar baik-baik, apa yang boleh kamu katakan, dan apa yang tidak boleh kamu katakan. Kamu tahu itu dengan jelas. Kalau kamu merusak pesanan ini untukku, aku tidak akan membiarkanmu. Tuan Li dan Tuan Wang adalah teman-temanku. Aku pasti akan menemani mereka. Ini apa yang harus dikatakan. Ini apa yang tidak boleh dikatakan. Aku tahu lebih dari siapapun. Silakan duduk, semuanya. Konsep desain perusahaan kami selalu memimpin jauh di tingkat internasional. Kami pasti tidak akan mengecewakan kedua bos. Tidak benar, kan? Bukankah ini produk generasi sebelumnya dari perusahaan kalian? Produk generasi sebelumnya dari perusahaan kalian sudah dibajak sampai tersebar luas di mana-mana. Kami tidak tertarik. Kali ini kami datang untuk koleksi perhiasan terbaru yang dirancang oleh Tuan Xia, Duan Meng. Iya, Tuan Gu. Jangan disembunyikan lagi. Cepat biarkan wanita ini mengeluarkan koleksi terbaru yang dirancang oleh Tuan Xia. Desain terbaru saya. Bajingan, Xia Yukiu. Kapan sebenarnya mereka merancang koleksi perhiasan terbaru? Pak Gu. Kalian sedang apa? Ternyata mereka pakai produk generasi sebelumnya untuk menipu kami. Kami datang dengan niat baik. Kalau perusahaan kalian tidak punya niat baik, kalau begitu kerja sama ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Maaf, kepada dua bos. Saya yang salah. Jangan marah ya, dua bos. Direktur Han baru saja dipromosikan, kemampuan bisnisnya masih kurang lancar. Kalau kalian tidak puas, aku bisa suruh Xia Wanqiu naik ke panggung dan jelaskan. Jangan sampai Direktur Han adalah orang yang bertanggung jawab atas proyek ini. Kalau aku yang naik ke panggung, bukankah itu akan mencuri perhatian Direktur Han? Dua bos Xia Wanqiu memintamu naik ke panggung. Itu adalah bentuk memberi muka padamu.
Jangan jadi orang yang gak tahu malu. Kenapa aku dianggap gak tahu malu? Jangan lupa, aku sudah bukan karyawan perusahaanmu lagi. Xiao Wangjiu, maksudmu apa? Bukankah aku cuma gak bikin kamu jadi pemeran utama hari ini? Kamu malah ngambek di sini. Mau menghalangi Direktur Han? Ya, makan bisa sembarangan. Omongan jangan sembarangan juga. Aku tidak punya waktu untuk membuatnya repot. Xiao Wanqiu, kamu tidak bisa lebih besar hati. Segera serahkan aku desain rencana fantasi itu. Jangan mengganggu urusan besar perusahaan. Rencana desain terbaru sudah aku berikan padamu tadi. Sayangnya, kamu malah menginjaknya sampai hancur. Apa yang kau injak sampai pecah? Kalau begitu, cepat pulang dan buatkan aku lagi satu. Siapa kau sebenarnya? Kenapa aku harus dengar kata-katamu? Pak Lu, tolong jangan terburu-buru. Situasi keluargamu ini. Kita harus menenangkan kedua bos dulu. Mohon maaf, dua bos. Beberapa detail. Lebih cocok kita bicarakan secara pribadi. Bagaimana kalau begitu? Kalian ikut saya ke kantor lagi. Saya jamin produk baru perusahaan kami. Pasti tidak akan mengecewakan kalian. Batu kecil. Lihatlah betapa pengertinya Direktur Han. Baiklah, demi kamu yang sedang mengandung anakku. Aku beri kamu satu kesempatan lagi untuk menebus kesalahan. Sebentar lagi aku dan Direktur Han akan menemani dua bos. Kamu pergi sajikan teh dan air untuk kami. Maaf, menyajikan teh dan air adalah tugas pelayan. Mulai sekarang aku tidak akan terlibat dalam semua proyek perusahaanmu. Xiao Wanqiu, kamu, TNG Giam Cegu, Anie Hong ICNG Cetoy, Hai Ong TNG Naitai SITHNG LNG Viha, CHCCHNS Giup Anelie Chen Hang, TNG Giam Cesia, An Hong I. Chong Tai CNG Hong I. NGVE, TNG Giam Cesiao, Chong Tai En La Enam An. Kalau kamu tidak pergi, aku dan Pak Li juga tidak perlu pergi. Xiao Wanqiu, maksudmu apa? Direktur Chen sudah memberimu jalan keluar. Kamu masih menunggu di sini. Bukankah kamu cuma ingin membuat kedua bos tertawa melihatmu? Kenapa kamu tidak bisa melihat orang lain baik-baik saja? Kamu juga tidak lihat ini di mana tempatnya. Berani-beraninya menunjukkan muka padaku. Kamu juga pantas. Xiao Wanqiu, berani-beraninya memukulku. Apa salahnya kalau aku memukulmu? Mimpi ini dari awal sampai akhir aku yang rancang sendiri. Dia apa sih? Kamu berhak memberi aku jalan keluar. Hanya karena Direktur Han adalah juara penjualan perusahaan kami. Dan kamu, seorang wanita tua, apa yang bisa kamu bandingkan dengan mereka? Produk yang saya, Xiao Wanqiu, rancang. Bahkan seorang pengemis pun bisa memegangnya dengan satu tangan kecil. Saya akan katakan ini sekali lagi padamu. Segera minta maaf kepada Direktur Han. Kalau tidak, aku akan cerai denganmu. Biarkan kamu pergi tanpa harta. Sudah mengungkapkan isi hati, kan? Mau cerai denganku? Baik, aku mengalah padamu. Kepala Wang, Kepala Li, batalkan pesanan. HMPH, kamu juga jangan lihat dirimu sendiri apa adanya. Kepala Li dan Kepala Wang, mengapa mereka harus mendengarkanmu? Jangan anggap dirimu bisa merancang sesuatu. Luar biasa. Aku beritahu kamu. Setelah keluar dari perusahaan ini, desain yang kamu buat itu tidak berguna sama sekali. Kepada Tuan Xia, Tuan Wang dan Tuan Li mau bekerja sama dengan kita. Karena Tuan Gu, kamu benar-benar mengira itu jasamu. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Aku belum pernah lihat kamu sebesar itu. Bos Xia, kamu memang pandai bercanda. Kalau kamu memang sehebat itu, kenapa kamu memblokir kami berdua? Ini kan kamu yang bilang. Aku mendukungmu. Dengar tidak, Guan Shen. Han Siwei bilang aku harus memboikot kalian. Jadi jangan salahkan aku. Bos Wang, Bos Li, beritahu semua mitra kerja. Siapapun yang berani bekerja sama dengan dia, berarti bermusuhan dengan aku, Xiao Wanqiu, tidak akan mendapatkan satupun karya desain saya. Baik, Pak Xia. Pak Xia, kalian kenapa memanggil dia Pak Xia? Pak Wang, Pak Li, dengan status kalian, panggil saja dia Xiao Xia. Itu sudah sangat menghargainya. Memanggil dia Pak Xia apa-apaan. Mereka memanggil saya apa? Apa urusannya denganmu? Xiao Wanqiu, kamu terlalu menganggap dirimu penting. Ya, dua bos besar itu memuji kamu. Memanggilmu Xia. Kamu benar-benar menganggap dirimu orang penting. Ya,
Mereka memuji aku. Apa hubungannya dengan kamu? HMPH. Kamu kan takut aku cerai denganmu. Membuatmu keluar tanpa apa-apa. Makanya kau berkelit di sini. Mengatakan hal konyol tentang memblokir aku. Aku beritahu kau. Pernikahan ini, aku sudah putuskan. Baik. Sepakat. Pak Li, kita juga pergi saja. Hei, Pak Wang. Pak Li. Guan Shen. Kalau mau bertindak seenaknya, setidaknya pilih waktu yang tepat. Tidak akan ada kali berikutnya. Perusahaan bisa sampai seperti sekarang ini. Hanya karena wanita hina ini. Menganggap masa depan dan kesehatan semua orang di perusahaan sebagai lelucon. Begitu ya? Baiklah. Kalau begitu aku juga tidak akan melakukannya dengan setengah hati. Kamu jangan terlalu berlebihan di sini. Ini Xiawan Qiu sengaja membuat kerusakan. Selama aku ada, pesanan ini pasti akan aku bantu kamu dapatkan. Betul? Setelah mendapatkan pesanan itu, aku akan pergi membalas dendam pada orang brengsek itu lagi. Manajer Xia, naik mobilku, mau kemana? Aku antar. Kemana-mana? Mobilmu itu kan rusak. Malu banget mau antar Manajer Xia. Manajer Xia, mending naik mobilku saja. Manajer Wang, bagaimana? Merendahkan diri. Membukakan pintu untuknya. Silakan, Tuan Xia. Tuan Xia, naiklah ke mobil saya. Kemanapun Anda pergi, saya antar. Mobil jelekmu itu saja. Apa kamu berani antar Tuan Xia? Tuan Xia, lebih baik Anda naik mobil saya saja. Hai, baiklah, Wang Cucu. Kamu tidak mau mengalah padaku, kan? Bukankah ini Mu Tianchen, CEO dari grup Longwen? Kenapa dia di sini? Apakah dia juga karena guru Xia? Tentang urusanmu, aku sudah dengar, 10 tahun yang lalu. Kamu memilih untuk menikah. Untuk Guan Shen bajingan itu. Mengorbankan masa depanmu sendiri. Tapi dia malah meninggalkanmu seperti barang bekas. Orang seperti itu, tidak pantas untukmu. Jika kamu mau, grup Longwei selalu menyambutmu. Kelompok Longwei ini adalah perhiasan terbaik di dunia. Dia begitu cepat tahu bahwa Tuan Xia menghindar dari grup Gu. Karena dia ada di sana. Bagaimana kita bisa menggali Tuan Xia lagi? Tianchen, terima kasih atas niat baikmu. Tapi, aku lebih ingin membangun merek perhiasan milikku sendiri. Guru, kamu seharusnya sudah melakukan ini sejak dulu. 10 tahun ini, kamu sudah terhambat oleh bajingan Guan Shen itu. 3 hari lagi aku akan mengadakan pertemuan investasi untukmu. Nanti aku akan langsung memimpin acara itu untukmu. Terima kasih, Tian Cheng. Itu sudah menjadi tugasku. Guru, mari kita naik mobil dulu. Ya. Hai. Seperti apa tampaknya? Pak Mu sangat akrab dengan Pak Xia. Menurut pengetahuan saya, Pak Mu adalah murid dari ibu Pak Xia. Mereka berasal dari aliran yang sama. Oh, begitu ya. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa Pak Wang dan Pak Li saling berebut untuk mengantarnya? Pak Gu, tangan kotor Xiawan Qiu ini. Di dalamnya ada gambar desain Huan Meng. Apakah mereka karena hal ini? Lalu berusaha mendekatinya. Apakah Xiawan Qiu melakukan ini untuk memanfaatkan saya? Kamu yang sebenarnya bajingan. Bajingan yang bodoh dan jahat. Tidak punya kemampuan sama sekali. Hanya tahu mengadu domba di belakang. Kamu cukup menyebalkan, aku tak tahan. Apa kamu tidak mau bekerja lagi? Aku sekarang memerintahkanmu segera minta maaf pada Direktur Han. Tidak mau ya sudah. Aku sudah muak sejak lama. Orang busuk sepertimu. Sambil menghamburkan uang hasil jerih payah Direktur Xia. Sambil membelikan tas dan cincin berlian untuk wanita sialan itu. Malah berani mengeluh tentang Tuan Xia. Pria sepertimu. Sangat menjijikan. Guan Shen, aku beritahu kamu. Tanpa Tuan Xia, perusahaan rusakmu itu tunggu saja bangkrut. Tuan Gu, jangan marah pada sekrup kecil seperti ini. Mereka yang tidak berguna ini. Kalau tetap di perusahaan, mereka cuma sampah. Kalau mereka dipecat, aku juga oke. Dalam sekejap bisa cari pengganti mereka. Baik. Kalau begitu, posisi Xiawan Qiu akan digantikan olehmu. Kalau ada yang berani melawanmu lagi. Kalau begitu, pecat saja mereka semua. Terima kasih, Pak Gu.
Setelah Xia Wanqiu pergi, banyak orang keluar dari perusahaan. Orang jahat itu membuat saya kehilangan pesanan besar. Sungguh menyebalkan. Pak Lu, semua ini salah saya. Kalau begitu, saya akan minta maaf kepada Pak Xia. Kamu ada salah apa? Kamu tidak melakukan apa-apa yang salah. Kalau harus minta maaf, seharusnya dia yang minta maaf padamu. Kalau dulu bukan aku yang menyuruh dia ke perusahaan, bagaimana dia bisa punya kemampuan dan koneksi seperti sekarang? Pak Gu, Xia Wanqiu ini memang tidak tahu bersyukur di tengah keberuntungan. Semua yang dia miliki sekarang kan karena kamu berikan. Kamu biasanya terlalu baik padanya. Nanti pasti dia akan datang memohon padamu. Meski dia berlutut memohon padaku, aku juga tidak mungkin memaafkannya. Aku ingin lihat saja, tanpaku, seperti apa hidupnya nanti. Pak Gu, jangan marah. Kalau kamu marah sampai sakit, aku juga bisa merasa sedih. Kamu siapa? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Pergi dari sini. Selamat pagi, Tuan Gu. Saya atas mandat Nona Xia untuk mengurus urusan perceraian dia. Ini adalah perjanjian perceraian. Kalau tidak ada masalah, silakan tanda tangan di sini. Apa yang terjadi, Tuan Gu? Xia Wanqiu, kau benar-benar serius. Apakah kau benar-benar berani bercerai denganku? Bukankah kau yang ingin bercerai? Aku hanya memenuhi keinginanmu. Kalau bercerai, aku yang akan menceraikanmu. Aku, Guan Shen, tidak mau wanita tua keriput sepertimu. Kau itu apa sih? Kamu juga pantas bercerai denganku. Aku tidak punya waktu untuk bicara tentang ini. Kalau ada apa-apa, bilang sama pengacaraku. Baiklah, Xia Wanqiu. Lebih baik kamu jangan menyesal. Oke. Mau cerai? Ya. Kembalilah dan beritahu Lau Qiu dari Xia. Dia pasti akan menyesal. Kalau begitu, kita tunggu saja. Kepala Gu, kami telah menemukan gambar desain fantasi mimpi. Apa? Bagus sekali, dia tidak ada lagi. Xia Wanqiu, aku juga bisa mendapatkan gambar desain bunga naga biru. Aku sudah punya gambar desain bunga naga biru. Apa aku masih takut tidak ada pesanan? Mana gambar desainnya? Cepat keluarkan, biar aku lihat. Cepat, ngapain lama-lama di sini? Itu cuma setengah jadi. Sama sekali nggak bisa dipakai. Kalau begitu tunggu apa lagi? Cepat cari orang buat desain. Rancangan mimpi ilusi. Selain Pak Xia, tidak ada yang bisa mendesain ulang. Pak Xia, Pak Xia. Pak Xia sudah dipecat. Aku yang jadi pemimpin kalian. Menurutku bukan kamu. Jangan-jangan kamu memang tidak mau melakukannya. Han Siwei, jangan menuduh kami sembarangan. Sketsa desain mimpi itu memang sangat rumit. Bahkan jika kami harus mendesain ulang, kami sama sekali tidak tahu harus mulai dari mana. Lebih baik biarkan Tuan Xia kembali saja. Omong kosong, panggil dia kembali. Kalau begitu, untuk apa kalian di sini? Tuan Gu, jangan dengarkan omongan mereka yang menakut-nakuti. Perusahaan punya banyak desainer. Kok masih kalah sama cuma satu Xia Wanqiu? Menurutku sih, mereka sengaja bersekongkol untuk menipu kamu. Omong kosong. Tuan Xia adalah jenius di bidang desain perhiasan. Desain yang dia buat, tidak ada yang bisa melengkapinya selain dia sendiri. Sudah. Jangan pamer lagi. Orang brengsek seperti Xia Wanqiu tidak punya kemampuan ini. Jangan cari alasan untuk ketidakmampuanmu sendiri. Karena Pak Gu dan yang lainnya memang begitu tidak kompeten. Lebih baik kamu buang saja mereka semua. Semua yang makan tanpa bekerja keras. Tidak mudah mencari katak berkaki 3. Apakah sulit mencari desainer untuk 2 kaki itu? Han Siwei, maksudmu apa? Kau bilang aku tidak mampu. Ya. Aku tidak mau melayani lagi. Meskipun aku tidak sehebat Bos Xia. Aku sudah belajar dari Bos Xia selama beberapa tahun. Kalau aku keluar dari perusahaan bobrok kalian ini, banyak perusahaan besar yang akan mencari aku. Hah. Guan Shen, orang sepertimu pantas jadi bos. Kalau bukan karena Pak Xia,
Perusahaan rusakmu ini sudah lama bangkrut. Mau memecat kami? Ya. Tidak perlu kamu yang memecatku. Keluar sendiri saja. Kami juga tidak mau bekerja lagi. Hei. Pergi kalian semua. Bos Gu, jangan marah pada para pecundang ini. Mereka memang satu geng dengan Xiaowan Qiu yang licik itu. Mereka sudah pergi. Kita akan rekrut orang baru. Tapi sekarang waktunya sangat mepet. Aku harus cari di mana orang yang bisa melengkapi desain Blue Enchantress. Bukan orang ini, dasar setan setengah bola. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kepala Gu, aku tahu ada seseorang. Asalkan dia mau membantu. Kita bisa melengkapi gambar desain S117. Siapa orang yang begitu hebat? Kalau memang ada orang sehebat itu. Kalau begitu, ayo cepat kita panggil untuk membantu. Apapun harganya, aku rela membayarnya. Dia adalah ratu perhiasan terkenal, Luo Shen. Aku baru saja menerima kabar. Luo Shen itu akan datang ke Jiangcheng untuk mengadakan pameran perhiasan. Asalkan kita bisa mengajaknya membantu. Ini akan melengkapi desain Blue Enchantress. Bukankah itu tidak mudah? Aku memang pernah dengar tentang Luo Shen. Tapi orang besar seperti itu. Bagaimana kita bisa mengundangnya untuk membantu? Pesanan kali ini dirusak oleh Xiaowan Qiu. Sampai sekarang saat mereka mengadakan acara promosi, mereka bahkan tidak mengundang kita lagi. Pak Gu, Anda mungkin tidak tahu tentang Luo Shen ini. Dia adalah dosen pembimbing saya waktu kuliah. Asal saya memberi dia kabar, Luo Shen ini pasti akan mengundang kita ke pameran perhiasannya. Dan Anda juga jangan khawatir tidak bisa minta bantuannya. Coba pikirkan, Luo Shen ini bukan hanya soal kekuatan perusahaan saja. Kalau tidak begitu, bukankah dia sudah lama bergabung dengan grup perhiasan top? Asalkan niatmu cukup tulus, ditambah lagi dengan hubungan saya ini, Luo Shen ini pasti akan setuju. Benar sekali, Julie. Kamu kenal Luo Shen. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Cepat bantu aku hubungi dia. Baik, aku akan kirim pesan untukmu sekarang. Waktu di sekolah dulu, aku menambahkan Kiki Luo Shen di pengumuman. Meski belum pernah bertemu, tapi Luo Shen sangat baik kepada murid-muridnya. Karena hubungan ini, dia seharusnya tidak akan menolak aku. Luo Shen, aku adalah muridmu. Xiao Yu, kamu di sana tidak? Dengar-dengar kamu akan mengadakan pameran investasi. Bisakah aku berkesempatan ikut? Tentu saja bisa. Siwe Luo Shen, apakah dia sudah setuju? Sudah setuju. Luo Shen bilang mau mengundang kita ke acara promosi dia. Aku sudah bilang kan, pasti dia nggak akan menolak. Bagus sekali, bagus sekali. Siwe, kamu benar-benar keberuntunganku. Guru, siapa yang mengirimi kamu pesan? Saya tidak kenal. Katanya dia murid saya. Ingin ikut acara penerimaan siswa. Guru, dulu Anda bahkan memenangkan 5 kali berturut-turut lomba desainer. Anda adalah sosok paling berpengaruh di industri perhiasan. Sayang sekali, kalau bukan karena bajingan Gu Ansen yang menunda-nunda, prestasi Anda sekarang entah berapa kali lebih tinggi dari saya. Itu sudah berlalu. Dulu saya yang buta. Menikah dengan orang yang salah. Mulai hari ini, saya akan hidup untuk diri saya sendiri. Hidup untuk anak-anak saya. Memang pantas disebut Dewi Luo. Bahkan perhiasan Longwei milik Pak Mu Tianchen adalah penyelenggara utama konferensi investasi kali ini. Luo Shen ini benar-benar sosok yang luar biasa. Bagaimana? Guru saya memang memiliki kemampuan sejati. Asalkan Luo Shen bersedia bergabung dengan kami, saya siap memberikan setengah saham perusahaan kepadanya. Dan gaji tahunan 1 miliar. Kalau begitu, Luo Shen pasti akan tergerak oleh niat baik kita. Sampai Luo Shen bergabung dengan kita, perusahaan kita akan segera go public. Siwe, semua ini berkatmu. Nanti apapun yang kamu inginkan, aku akan berikan. Kepala Gu, kita tidak perlu bersikap formal seperti ini. Asalkan itu untukmu. Aku mau melakukan apa saja, aku bersedia. Aku tidak seperti Xia Haichuan, mengandalkan desain asli dari Blue Enchantress. Hanya tahu mengancammu. Mulai sekarang jangan lagi sebut aku wanita tua ini. Dalam hatiku, dia bahkan tidak sebanding dengan 1/1000 dari kamu.
Sudah lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu. Beberapa bulan sudah. 3-4 minggu lalu. Oh, pasti sangat berat ya. Kepala lu itu kan orang jahat Siawan Kiu. Orang jahat ini datang ke sini buat apa? Bukankah dia sudah dipecat dari perusahaan kita? Apakah dia berpura-pura menjadi ibu Gu untuk menipu dan mencari pekerjaan? Menipu dan menipu. Aku rasa dia sudah diberi muka. Siawan Kiu. Kamu datang buat apa? Siapa yang mengizinkanmu datang? Siawan Kiu. Kamu datang untuk apa? Siapa yang mengizinkanmu datang? Kenapa kalian bisa datang? Aku tidak boleh. Siawan Kiu, kamu masih punya malu nggak? Ini kan acara penggalangan dana Luoshen. Kamu cuma dipecat beberapa karyawan oleh Pak Gu. Kok kamu bisa masuk sini? Apakah kamu merasa hebat hanya karena status Pak Gu? Guan Shen, mukamu benar-benar tebal. Kenapa aku, Siawan Kiu, harus menumpang nama baikmu? Aku bilang, Kakak Sia, kamu dan Pak Gu sudah bercerai. Kenapa masih memakai status istri Pak Gu untuk datang ke acara promosi Luoshen? Kalian berdua tidak bisa berpisah dengan baik. Kamu bilang apa? Aku datang ke pertemuan investasi dengan identitas Ibu Gu. Kenapa sebelumnya tidak ada yang menyadarinya? Kalian sungguh tidak tahu malu sampai sejauh ini. Tuan Gu, Tuan Sia, kalian berdua juga datang ke pertemuan investasi hari ini. Apakah juga untuk Luoshen? Tuan Deng, ada beberapa hal yang mungkin belum Anda ketahui. Aku dan Siawan Kiu sudah bercerai sejak lama. Sudah cerai. Ah, sudah cerai. Siawan Kiu. Bukankah kamu suka berpura-pura menjadi istriku, dengan bangga menipu orang? Hari ini aku buat semua orang tahu. Kita sudah bercerai. Aku ingin lihat kamu masih bisa pura-pura bagaimana. Teman-teman, kalian tidak tahu sesuatu nih. Bos Gu dan Siawan Kiu ini sudah bercerai sejak lama. Kalau nanti wanita ini mengandalkan statusnya sebagai istri Bos Gu untuk mengajak kerjasama, jangan sampai kalian tertipu olehnya. Apa? Siawan Kiu, aku dulu berencana berpisah secara baik-baik denganmu. Sekarang semuanya karena kamu memaksa aku melakukan ini. Semua orang tolong sampaikan pesan untuk Guan Shen. Mulai hari ini, tak peduli perusahaan mana, tak peduli bidang apa, tak peduli apapun, gaji dan tunjangan. Asalkan berani pakai nama Siawanku. Bahkan kalau hanya jadi petugas kebersihan, itu semua melawan Gues Jewelry saya. Semua melawan Guan Shen saya. Aku ingin semua orang tahu. Seorang wanita yang dipecat oleh Gues Jewelry saya. Siapa berani mempekerjakannya lagi? Siapa yang punya keberanian sebesar itu? Berharap. Halo Pak MU. Nama saya Guo Wan Shen. Saya adalah Presiden Gu Si Jewelry. Pak MU, kenapa Anda memukul saya? Saya memang memukulmu. Orang yang bahkan bisa meninggalkan istri yang setia. Bukankah pantas dipukul? Ah, TNG TMC. CHC CHN Ong Hiwel Emri. THT Estai Sat IVC Camin. NHNG Ong Hong Bitelie Du NG Sau. VC Catai. Hong Pi Langitete. Koye Chin La MTKPHNB, Tin. Nukon Damem NG Koye MT Chow. Percaya atau tidak, aku akan menampar mulutmu. Kamu, kalian. Apa hubungan kalian? Pak Gu, kamu masih belum mengerti. Pak MU sangat melindunginya. Mereka pasti sudah berhubungan lama. Aku bilang, Siawan Kiu, kamu sudah sebesar ini. Masih suka pacaran dengan yang lebih muda. Kamu benar-benar tidak punya malu ya? HMPH, aku tahu. Kenapa kamu cerai denganku begitu cepat? Ternyata kamu sudah menemukan pengganti sejak lama. MU Tianchen. Bagaimanapun juga, kamu juga termasuk orang penting di industri perhiasan, yang punya pengaruh besar. Lalu bagaimana dengan sepatu rusak yang aku tolak? Kamu juga berani melakukannya. Mulutmu begitu kotor, tutup saja mulutmu. Dasar orang hina. Berani memukulku. Kalau kamu berani menyentuh dia satu helai rambut saja, percaya atau tidak, aku buat kamu keluar dalam keadaan tidur.
MU Tianchen, aku beri muka padamu. Panggil aku MU Zong. Kalau aku tidak beri muka padamu, kamu apa sih? Jangan anggap seolah-olah kekuatan Longwei Group besar dan kuat. Kamu bisa semena-mena di sini. Aku bilang sama kamu. Aku tidak takut padamu. Kita keluarga Gu akan segera melesat tinggi. Selama aku, MU Tianchen, ada, keluarga Gu ini tidak akan pernah bisa melesat tinggi. Xiaowan Qiu, jangan kira karena ada bos MU mendukungmu, kamu bisa berbuat sesuka hati sekarang. Aku beritahu kamu, Luo Shen segera akan bekerja sama dengan kita. Dengan bergabungnya Luo Shen. Apa itu Longwei Jewelry? Dia apa sih? Luo Shen akan bekerja sama dengan kalian. Bagaimana aku tidak tahu tentang ini? HMPH. Masih banyak hal tentang Xiaowan Qiu yang kamu tidak tahu. Si Wei adalah murid dari Luo Shen. Dengan hubungan ini. Selain itu, aku bersedia menyerahkan 50% saham perusahaan kepada Luo Shen. Luo Shen pasti akan bergabung dengan perusahaanku. Pada saat itu, kamu dan selirmu. Tunggu saja aku menindih di bawah kakimu. Guo Shen benar-benar bodoh. Apakah dia tahu? Pemilik acara pameran investasi adalah mantan istrimu. Pemilik acara pameran investasi adalah mantan istrimu. Bapak MU. Acara pameran investasi dimulai. Sekarang giliranmu menjadi pembawa acara. Guru, saya duluan yang jadi pembawa acara ya. Baik. Ini maksudnya apa ya? Tuan rumah acara penawaran investasi adalah Xiaowan Qiu. Apa mungkin Tuan MU? Kamu masih belum paham. MU Tianchen adalah penyelenggaranya. Dia berkata seperti itu. Jelas-jelas mereka berdua berselingkuh. Xiaowan Qiu. Jangan kira berani mengandalkan MU Tianchen untuk membela kamu. Lalu kamu bisa berlaku semena-mena di sini. Aku beritahu kamu. Setelah Luo Shen bergabung dengan perusahaanku, kamu bahkan akan berlutut memohon padaku. Aku juga tidak mungkin memberimu muka lagi. Nanti yang berlutut adalah kamu. Tuan Gu, Luo Shen ini akan segera tampil. Kita jangan terpancing olehnya. Tuan MU, Anda adalah penyelenggara hari ini. Semua orang sangat penasaran. Ratu perhiasan yang pernah menghebohkan dunia, segera akan kembali lagi. Bisakah Anda menjelaskan secara rinci? Mengapa Luo Shen yang sudah pensiun selama 10 tahun, memilih untuk kembali muncul hari ini? Semua orang tahu bahwa Luo Shen dulu demi keluarganya. Dia melepaskan statusnya yang gemilang sebagai Luo Shen, menikah, dan menjadi orang biasa. Sejak saat itu, Ratu perhiasan jenius itu menghilang tanpa jejak. Iya, kalau dipikir-pikir masih terasa agak disayangkan. Pensiunnya Luo Shen benar-benar terlalu cepat. Iya. Mengingat kembali masa lalu di dunia perhiasan, Luo Shen adalah sosok yang seperti dewa. Hanya saja, aku tidak tahu kenapa dia tiba-tiba mengundurkan diri. Pak Bos tidak punya penyesalan apa-apa. Liu Shen akan segera bekerja sama dengan perusahaan kita. Mungkin ini adalah pilihan dari takdir. Julie, semua ini berkat kamu. Dengan bergabungnya Luo Shen, perusahaan kita akan segera meraih kejayaan. Wan Shen demi kamu. Aku telah mundur selama 13 tahun, meninggalkan identitas Luo Shen, sepenuh hati membangun grup Gu untukmu. Namun yang kudapat adalah pengkhianatanmu yang menusuk seperti pisau. Sekarang tidak perlu ada penyesalan lagi. Karena Luo Shen yang telah kita nantikan lama, akan secara resmi kembali pada hari istimewa ini, di momen yang menjadi sorotan semua orang ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang lebih meriah. Selamat datang Ratu Desain Perhiasan kami Luo Shen. Luo Shen. Luo Shen, Luo Shen, Luo Shen. Apakah kamu gila di Xiaowan Qiu? Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Anda membiarkan saya pergi. Musim panas dan akhir musim gugur. Anda tahu saya akan berbicara dengan Luo Shen untuk bekerja sama. Kamu sengaja naik ke panggung untuk merusak. Kamu ini orang jahat. Kenapa hati kamu begitu kejam? Aku beritahu kamu. Luo Shen tidak akan bekerja sama denganmu.
Lupakan saja. Aku juga mau beritahu kamu. Jangan anggap remeh kalau kamu berbuat seenaknya di sini. Itu bisa merusak kerjasama saya dengan Luo Shen. Sungguh konyol. Apakah kamu tahu bahwa Luo Shen adalah guru 11 Yu? Dengan hubungan ini, ditambah lagi dengan ketulusan yang saya berikan, Luo Shen pasti akan bekerja sama dengan saya. Apa itu direktur penjualan grup Fu? Ternyata memiliki hubungan guru-murid dengan Luo Shen. Tidak heran grup Gu bisa tumbuh sebesar ini hanya dalam 2 tahun. Dari sebuah perusahaan kecil menjadi sebesar ini. Ternyata ada bantuan dari Luo Shen. Guan Shen punya Han. Memiliki karyawan seperti ini benar-benar beruntung. Grup Gu sepertinya akan segera melejit. HMPH. Sangat mengejutkan, kan? Musim panas dan musim gugur ini semuanya sudah terlambat. Kelompok Gukuo akan segera melambung tinggi. Dan kamu pergi. Aku apa-apa. Jarak antara kita akan semakin besar. Nanti kamu bahkan tidak punya hak bertemu aku secara bisnis. Ada orang tertentu. Hanya akan menganggap platform ini sebagai kemampuan pribadi mereka. Kupikir bumi akan berhenti berputar tanpa dia. Bukankah kamu bilang tidak akan membantu perusahaan memperbaiki masalah? Guru saya hanya dengan sekali sentuhan saja. Masalah ini langsung teratasi. Pada akhirnya kamu hanya akan jadi badut yang mengganggu. Kamu bilang Luo Shen adalah gurumu. Kenapa aku tidak ingat punya murid sepertimu? Kamu bilang apa? Kau berani berpura-pura menjadi Luo Shen. Nyonya Gu benar-benar lucu. Berani berpura-pura menjadi Luo Shen. Tidak heran Tuan Gu sangat tidak sabar padanya. Kalau istriku sebodoh itu, aku sudah memukulnya sejak lama. Sekelompok orang bodoh yang sempit pandang dan tidak tahu apa-apa. Bahkan Luo Shen sendiri ada di depan mereka tapi mereka tidak tahu. Tuan Mu, setidaknya kamu adalah pemimpin besar dari grup Longwei. Bagaimana mungkin kamu tidak bisa mengungkap kebohongan Xiaowan Qiu? Bahkan kebohongannya pun kamu tidak bisa lihat. Guan Shen, kamu benar-benar bodoh. Layak saja kamu hari ini. HMPH. Aku panggil kamu Tuan Mu. Kamu benar-benar menganggap dirimu penting. Ya, aku beritahu kamu. Xiaowanku. Hanya seorang bajingan yang aku usir dari rumah. Hanya seorang sampah yang aku pecat dari perusahaan. Sebuah sepatu rusak yang aku tidak inginkan. Bagaimana mungkin dia adalah Luo Shen? Kalau dia benar-benar Luo Shen. Aku langsung berlutut dan meminta maaf sambil membungkuk. Aku tidak hanya berlutut dan meminta maaf padanya. Aku juga akan selamanya meninggalkan dunia perhiasan. Baik, itu sendiri yang kalian katakan. Sekarang buka mata kalian lebar-lebar. Lihatlah dengan jelas. Pada tahun 2014, pertama kali mengikuti kompetisi desain perhiasan di Asia Tenggara, hanya meraih posisi pertama. Pada tahun 2018, secara berturut-turut mengalahkan desainer jenius Peter yang saat itu meraih 6 gelar juara, merebut tahta global. Lebih dari itu, dengan kekuatan sendiri, mengangkat merek perhiasan domestik. Menjadi salah satu dari 5 besar dunia. Aku tidak salah lihat, kan? Istri Tuan Gu benar-benar seperti Luo Shen. Grup Gu bahkan memecat Luo Shen. Bagaimana mungkin Xiaowan Qiu bisa jadi Luo Shen? Tidak mungkin. Sayangnya, Luo Shen kemudian menghilang tanpa jejak. Menikah denganmu, Guan Shen. Sanggup di grup kecilmu, Gu Group, menjadi seorang direktur desain. Guruan Qiu bekerja tanpa henti untukmu meski sedang hamil. Dasar binatang sepertimu. Berani-beraninya mencari selingkuhan di saat seperti ini. Bahkan mengusirnya dari tim. Membiarkan selingkuhan itu naik jabatan menggantikan Guan Shen. Tahukah kamu betapa bodohnya dirimu? Tidak, ini tidak mungkin. Kalau ini benar. Kita berdua sudah menikah bertahun-tahun. Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Tidak, itu tidak mungkin. Jika ini benar, kita berdua sudah menikah bertahun-tahun. Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Menyembunyikannya darimu, Guan Shen. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Kalau kamu pernah mengenalku, kamu pasti tahu siapa aku sebenarnya. Aku di rumah menjadi pengasuh untukmu. Di kantor menjadi alat untukmu. Bahkan saat aku hamil, kamu malah mencari direktur penjualan di luar sana. Bukankah kamu bilang dia murid Luo Shen? Tanya dia kenapa dia harus menipumu. Pak Gu, saya tidak. Tapi saya tidak menyangka. Ternyata Anda yang menipu saya. Pak Wu bukan orang seperti itu. Ini pasti sebuah kesalahpahaman. Saya kenal Luo Shen. Luo Shen bilang akan membantu kita. Ini semua pasti palsu. Mereka berdua.
Mereka berdua bekerja sama untuk menipu kita. Kamu kenal aku. Kalau aku tidak salah tebak. Namamu Yue Yue, kan? Kamu tahu itu dari mana? Oh, jadi selama ini yang selalu menyukaimu adalah kamu. Guan ternyata kartu andalanmu adalah dia. Xia Wanqiu. Kamu juga jangan buat Siwe susah di sini. Pada akhirnya semua ini karena kamu menyembunyikan dari aku. Sehingga menyebabkan situasi seperti sekarang. Nikah lagi denganku. Aku bisa membuatmu kembali ke perusahaan. Duduk di posisi direktur desain. Biarkan aku kembali. Kamu masih mau aku kembali sampai sekarang. Sebenarnya, kamu masih mau malu. Xia Wanqiu, jangan berlebihan. Bahkan jika kamu adalah Luo Shen, hanya seorang desainer kecil saja. Jika meninggalkan perusahaan, platform ini, kamu apa-apa saja. Aku suruh kamu pulang. Itu demi kebaikanmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Aku hanyalah seorang desainer kecil. Aku tidak tahu berterima kasih. Hari ini aku buat kamu lihat. Aku orang yang tidak tahu berterima kasih. Bagaimana cara mengambil kembali apa yang menjadi milikku? Saya, Xia Wanqiu, hari ini mengumumkan, saya dan grup Gu tidak akan berdamai. Mulai hari ini, siapapun yang bekerja sama dengan grup Gu, dia adalah musuh saya, Xia Wanqiu. Grup Longwei saya menjadi yang pertama merespon seruan Luo Shen. Memblokir grup Gu. Aku juga pakai Chanel. Aku juga pakai LV. Guansheng, Guansheng. Kamu hari ini nasibnya begini. Berurusanlah dengan dirimu sendiri. Pantas saja. Sekarang malah bilang aku tak tahu berterima kasih. Tidak bisa. Aku sudah berusaha bertahun-tahun. Perusahaan aku baru punya skala seperti sekarang. Kamu tidak boleh meninggalkan aku. Kamu tidak boleh meninggalkan aku. Semuanya ini karena kamu sendiri. Sayang, aku tahu aku salah. Tolong, jangan blokir aku. Tolong beri aku satu lagi kesempatan. Baik, aku pasti akan berubah. Kalau kamu tidak memaafkanku, maka aku akan sujud minta maaf padamu. Sekarang sudah terlambat untuk minta maaf. Wan San, hari ini sekalipun kamu sampai berdarah kepala, aku juga tidak akan memaafkan orang sepertimu. Dengar, cepat pergi. Karena kamu tidak memberiku ketenangan, aku juga tidak akan memberimu ketenangan. Kalau begitu, kita berdua akan mati bersama. Guru, kamu baik-baik saja. Kuozi, kamu ini binatang. Guru sedang mengandung anakmu, tapi kamu malah menolaknya. Anak saya ini, aku rasa itu anak harammu. Xiang Wanqiu, jangan kira dengan begitu kamu sudah menang. Aku beritahu kamu. Selama aku, Guanxi, masih bernapas, perusahaanku tidak akan bangkrut. Xia Wanqiu ternyata adalah Luo Shen. Dia ternyata menyembunyikan. Ini dariku selama ini. Pak, kita telah diblokir oleh grup Longwei. Dengan bekerja sama dengan berbagai pedagang perhiasan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Diam. Biarkan aku pikirkan. Kekuatan grup Longwei sangat besar. Kalau mereka tersinggung, bisa dibilang sulit melangkah di dunia perhiasan. Rencana saat ini, kita hanya bisa benar-benar lepas dari boikot mereka. Jika kita menang dalam kompetisi desain perhiasan dunia. Kompetisi desain perhiasan dunia. Tapi dengan apa kita akan ikut lomba? Fanson, akhirnya kita punya anak. Aku ingin mendesain perhiasan untuknya. Namanya Bulan Neon, bagaimana? Terserah kamu. Aku masih ada urusan, jangan ganggu aku. Aku ingat sesuatu. Saat Xia Wanqiu baru hamil, dia pernah merancang sebuah kerang bulan merah. Aku ingat waktu itu diletakkan di meja samping tempat tidur di rumah. Kami membawanya untuk mengikuti kompetisi. Pasti bisa menang penghargaan. Cepat. Air ketubannya pecah. Harus segera melahirkan. Cepat-cepat. Ah, ah, ah.
kuatkan tenaga. Segera. Segera keluar, kuatkan tenaga. Desainnya seharusnya ada di sini. Xiawan Qiu ternyata memasang kata sandi. Orang brengsek ini jelas-jelas menghalangiku. Sialan. Aku sudah coba ulang tahun dan hari pernikahan Xiawan Qiu. Apa sih kata sandinya? Kau bilang jangan-jangan itu ulang tahunmu. HMPH. Bajingan Xiawan Qiu. Bagaimana mungkin dia mengatur kata sandi ke ulang tahunnya aku? Ah. Apa-apaan ini buatmu? Memang benar ini adalah gambar desain bulan merah. Sangat bagus. Bajingan Xiawan Qiu ini benar-benar bodoh. Menggunakan hari ulang tahunmu sebagai alasan. Sekarang sudah baik. Dengan bulan merah muda. Pada saatnya nanti, kita pasti bisa memenangkan kompetisi desain perhiasan global. Dan meraih kemenangan. Grup Gu juga pasti bisa bangkit kembali. Adapun tentang Xiawan Qiu, biarkan saja mereka iri, cemburu, dan benci. Bayi itu sangat lucu. Oh iya, Tuan Xia. Bukankah Anda merancang perhiasan khusus untuk bayi itu? Untuk merayakan kelahirannya. Kebetulan, kompetisi desain perhiasan dunia akan segera dimulai. Mending pakai ini saja untuk ikut lomba. Aku sudah lama punya ide ini. Aku sudah suruh Wu Xin mengambilnya. Ada masalah, Pak Xia? Desain Anda dicuri? Apa-apaan ini? Siapa berani sampai segitunya? Berani mencuri barang Pak Xia? Masih perlu ditanya. Pasti Guan Shen. Bajingan itu. Bahkan mencuri hadiah yang diberikan Tuan Xia untuk anaknya. Benar-benar sampah manusia. Tuan Xia, sekarang harus bagaimana? Tidak apa-apa, itu hanya draft awal saja. Pada saat anak itu lahir, aku mendapatkan inspirasi baru. Mengerti makna kehidupan. Aku akan memberinya jiwa baru. Menciptakan karya yang sempurna. Tapi hanya tersisa 3 hari lagi menuju lomba desain. Apakah masih sempat? Masih sempat. Lomba desain perhiasan dunia. Semua pemasok terbaik dunia hadir di sini. Ini benar-benar mewah sekali. Kalau kita bisa menang di kompetisi ini, mau berapa pesanan pun bisa didapat. Jujur saja. Tenang saja, ini adalah Luotian Scarlet Moon. Dia dibuat dengan penuh perhatian selama 9 bulan. Mendapatkan penghargaan itu pasti mudah. Bukankah itu Wu Yi dan teman-temannya? Kenapa orang-orang sampah ini juga datang? Bukankah kalian sudah dipecat oleh kami? Sampah, mengapa juga datang ke sini? Han Xiue, kalian berdua orang jahat, sampai berani mencuri desain dari Tuan Xia. Cih, tidak peduli. Makanan ini bisa sembarangan dimakan. Jangan sembarangan bicara. Ya, kalau kamu berani menjelek-jelekan aku lagi, percaya nggak, aku akan robek mulutmu. Coba saja, aku coba. Ngapain bicara sama 2 orang sampah ini? Kembalikan pesan ini ke Xiawan Qiu, perempuan murah itu. Tanpa dia, Xiawan Qiu nggak ada. Aku Guan Shen tetaplah Gu Heng ini. Semua, tolong tenang sebentar. Setelah melalui panitia penyelenggara kali ini, serta penilaian dari para juri, semua sepakat bahwa pemenang lomba desain perhiasan dunia kali ini adalah Grup Gu, dengan karya peserta Bulan Terbang Hong. Janji Terbang Angsa.
Direktur Gu, juara. Kita juara, loh. Bagus sekali. Grup Gu saya segera bisa bangkit kembali. Bulan merah muda memang. Kalian berdua memang mencuri desain Direktur Xia. Kalian berdua pencuri. Kamu bilang apa? Malam merah muda ini jelas karya saya. Sejak kapan jadi karya Xia Wanqiu yang saya curi? Julie, jangan buang waktu dengan mereka. Kita naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Selanjutnya, dipersilakan Bapak Guan Shen, Ketua Grup Gu. Dan Ibu Han Siwei, perancang Malam Merah Muda. Naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Perusahaan apa itu Grup Gu? Siapa sebenarnya Han Siwei ini? Belum pernah dengar. Tapi bagaimanapun juga, Grup Gu akan segera melejit ke puncak. Kita harus segera memanfaatkan kesempatan ini. Segera bekerja sama dengan mereka. Pas. Terima kasih, Ketua Liu. Aduh, Tuan Gu. Nona Han, selamat ya. Aku juga sudah setengah hidup berkecimpung di dunia perhiasan. Bulan merah muda. Ini pasti salah satu karya paling menakjubkan yang pernah aku lihat dalam hidupku. Sungguh luar biasa. Bu Miss Han benar-benar berbakat luar biasa. Ketua Li, jangan memuji terlalu berlebihan. Bulan Juli, kamu juga tidak perlu terlalu rendah hati. Tentang bulan Fei Hong ini, kamu berusaha merancangnya sampai siang malam, tanpa mengenal lelah, menghabiskan waktu selama 9 bulan penuh. Baru saja mereka merancangnya. Juara ini memang layak kamu dapatkan. Terima kasih, Pak Gu. Kalau bukan karena bimbinganmu, aku tidak akan bisa memenangkan penghargaan ini. Guan Shen, kamu ini orang brengsek. Jelas-jelas kalian yang sengaja mencuri gambar desain Luo Shen. Kau malah berani dengan sengaja merendahkan Tuan Xia di sini. Perjanjian merah muda adalah hasil kerja keras Tuan Xia. Itu dia rancang untuk anak-anak kalian. Kau juga berani mencuri. Guan Shen, Tuan Xia sudah berkorban begitu banyak untukmu. Kau malah memperlakukannya seperti ini. Apa kau tidak punya hati nurani? Ada apa ini? Orang-orang ini bilang, karya bulan merah mereka curi. Saya malah dengar, Mansheng istri sebelumnya adalah Luo Shen. Apa mungkin? Karya ini benar-benar hasil curian. Iya, TNG TLN Hagu. Ankoteha Noiro Cuinai Latehana Ohong. Omong kosong. Bulan merah. Dari awal sampai akhir, itu semua dibuat oleh Siwei sendiri. Apa hubungannya dengan Xia Wanqiu? Ngomong-ngomong soal plagiat, sebenarnya yang benar-benar plagiat adalah Xia Wanqiu. Dulu karya-karya di perusahaan kami, sebenarnya semuanya didesain oleh Siwei. Xia Wanqiu memanfaatkan statusnya sebagai ibu Gu untuk berbuat semena-mena di perusahaan dan menguasai semua barang ini untuk dirinya sendiri. Hari ini aku akan mengungkap kejahatannya di sini. Apa? Apakah Luo Shen orang seperti itu? Luo Shen dan Guan Sheng dulu adalah suami istri. Apa yang dia katakan masih ada benarnya. Kamu omong sembarangan. Selain itu, kehidupan pribadi Xia Wanqiu juga sangat tidak bermoral. Sebelum dia bercerai dengan aku, dia sudah bergaul dengan pria lain. Setelah aku cerai dengannya, dia malah terus menjelek-jelekan grup Gu milikku. Bilang tidak akan berhenti sebelum aku mati karena dia ingin membunuhku. Mujer beracun seperti ini. Benar-benar tak berperi kemanusiaan. Kepala Gu memang benar. Dulu karya penghargaan Xia Wankun. Semua diambil dari saya. Dulu dia mengandalkan status Madam Gu. Saya tidak berani membantahnya. Kalau bukan karena bantuan kepala Gu, mungkin aku hanya bisa hidup dalam bayangannya seumur hidup. Ini tidak adil. Tak disangka, Luo Shen ternyata wanita yang sangat menjijikan. Penjiplak yang menjengkelkan. Han Siwei, kami mendukungmu. Siwei. Selama ini, kamu sudah banyak menderita. Kepada Tuan Gu, aku tidak merasa tertindas. Saya yakin kamu pasti akan membela keadilan untukku. Omong kosong. Tuan Xia tidak mungkin seperti itu. Kalian semua adalah kaki tangan Xia Wanqiu. Saudara-saudara, jika ada yang ingin bekerja sama dengan grup cerita kami, maka saya sangat menyambutnya. Tapi saya punya satu syarat. Itu berarti memblokir mereka semua. Aku ingin mereka di dunia perhiasan di negara Xia. Tidak bisa bertahan di seluruh dunia perhiasan. Aku ingin mereka tidak memiliki tempat di seluruh industri. Aku ingin memblokir mereka di seluruh dunia dan seluruh industri. Blokir mereka. Blokir, 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 blokir mereka, kamu layak. Kamu juga layak. Nona Xia, tadi Tuan Gu bilang kamu menjiplak hasil perusahaan. Kehidupan pribadimu tidak teratur. Selain itu kamu juga mencemarkan namanya di mana-mana.
Apakah ini benar? Nona Xia, Tuan Gu adalah mantan suamimu. Kenapa kamu bisa begitu tega? Guan Shen, jangan kira mencuri draft awalku dan memenangkan juara dalam kompetisi desain perhiasan dunia bisa membuatmu membalikan fakta seperti ini. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya saja. Dan aku ulangi sekali lagi. Bulan merah muda itu adalah karya Xiwei. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kalau kamu terus ngomong sembarangan di sini, itu namanya fitnah. Jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan padamu. Karyanya. Kebetulan aku punya beberapa pertanyaan tentang Fei Hongxiu. Ingin aku tanyakan padamu. Karena kamu adalah perancangnya. Saya yakin kamu pasti bisa menjawab dengan lancar. Maaf, dari apa inspirasi bulan Fei Hong berasal? Dari cinta. Kesalahan berasal dari ibu. Warna merah hidup adalah warna matahari terbit. Adalah warna kelahiran kembali. Adalah warna terbesar di dunia ini. Lalu, bulan merah muda cocok dipadukan dengan batu permata apa? Batu rubi. Berlian merah yang salah. Teknik pemotongan apa yang harus digunakan untuk bulan merah tua? Potong-potong. Pemotongan. Teknik pemolesan apa yang harus digunakan untuk bulan merah tua? Seluruh proses pembuatan bulan merah tua memiliki berapa tahap total? Apa fungsi dari setiap proses ini? Seberapa keras batu permata itu? Berapa berat batu permata itu? Berapa berat seluruh rangkaian berlian itu? Bukankah kamu terus-menerus bilang, kamu desainer untuk dia, kan? Tapi kamu bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan sesederhana ini. Xiawan Qiu, jangan terlalu menyerang di sini. Sudah berlalu begitu lama. Xiwei tidak mengingat detail ini. Itu juga wajar saja. Lagi pula, bulan Fei Hong ini adalah juara kompetisi desain kali ini. Kamu apa sih? Kamu juga pantas di sini menyoal Xiwei. Juara hanyalah sebuah draft awal dari aku. Aku bisa merancang karya yang jauh lebih hebat dari bulan terbang. Xiawan Qiu, kalau kamu tidak meniup, bisa mati nggak? Bulan terbang sudah jadi karya tingkat dunia. Ini adalah juara kompetisi desain kali ini. Hanya dengan kamu, juga bisa menciptakan karya yang melampaui bulan terbang. Benar, sebuah karya tingkat dunia. Dari munculnya inspirasi hingga selesai butuh waktu setengah tahun. Kamu bilang bisa menciptakannya langsung di tempat. Sungguh kau kira dirimu siapa? Nona Xia, kata-katamu benar-benar tak boleh sembarangan. Bulan merah muda adalah karya paling menakjubkan yang pernah kulihat. Aku tidak percaya. Ada desain yang bisa jauh melampaui bulan merah muda. Kalau aku berani bilang begitu, pasti bisa dilakukan. Xiawan Qiu, kamu sudah cukup berisik belum? Bahkan Ketua Liu sudah berbicara. Kamu masih saja ngotot di sini. Kamu merasa itu menyenangkan. Baiklah, kamu mau mendesain di tempat, kan? Kalau begitu aku akan mempersilakanmu. Kalau kamu tidak bisa mendesain, kalau begitu kamu harus mengakui bahwa kamu sebelumnya menjiplak desain Xiwei. Aku tidak hanya akan membuatmu keluar dari dunia perhiasan selamanya. Aku juga akan membuatmu sujud dan minta maaf pada Xiwei di sini. Berani terima atau tidak? Kalau aku bisa mendesainnya. HMPH. Bisa mendesain. Xiawan Qiu, jangan bermimpi dulu ya. Kalau kamu bisa langsung merancang karya yang melampaui bulan merah muda, maka aku akan datang ke sini dan minta maaf sambil berlutut. Dan aku juga akan berlutut dan minta maaf padamu. Karena ini adalah yang kalian katakan. Jadi aku akan menurut apa yang kalian inginkan. Kalau begitu, kami mohon Ketua Liu dan semua yang hadir untuk menjadi saksi bersama. Baik. Hari ini aku akan menjadi saksi untuk kalian. Nona Xia, kalau hari ini kamu bisa secara langsung menghasilkan karya yang jauh melampaui Fei Hong S. Moon, aku akan membuat Guan Shen dan Han Xiwei berlutut dan sujud padamu. Minta maaf dan berjanji. Tapi jika kamu tidak bisa melakukannya, maka kamu harus mengakui tindakan pencurianmu. Berlutut dan minta maaf kepada Han Xiwei. Dan harus keluar dari dunia perhiasan selamanya. Kamu yakin bisa menerimanya? Kepala Xia. Saya terima. Husin, bawa komputermu. Guan Shen, Han Xiwei. Kalian lihat dengan jelas. Ini bukan sketsa desain Fei Hongxiu. Xiawan Qiu, ini yang kamu maksud. Karya yang mampu melampaui Fei Hongxiu. Xiawan Qiu, kau masih bilang kau tidak menjiplak bulan merahku.
Ini buktinya. Kau tidak bisa mengelak. Karya pemenang penghargaan yang kalian anggap harta karun. Menurutku semuanya bukan barang cacat. Aku selalu merasa kurang puas. Sejak aku punya anak. Aku mendapatkan inspirasi baru. Selesaikan itu dengan sempurna. Kalian buka mata dan lihat dengan baik. Ini adalah produk terbaru yang saya rancang. Mohon para juri berikan masukan. Sungguh, apakah ada karya yang lebih sempurna dari Scarlet Moon? Perubahan kecil. Ternyata membuat seluruh karya. Terjadi perubahan yang sangat besar. Memang layak disebut Pak Xia. Padahal aku sudah menunjukkan gambar desainnya. Bagaimana dia bisa dalam waktu 3 hari saja menyelesaikan show baru ini. Proses pemotongannya sangat tepat. Proporsi bentuk mencapai hasil terbaik. Permukaannya rapi tanpa cacat, inlay yang kokoh dan dapat diandalkan. Selain itu, mampu memaksimalkan kilauan batu permata. Ini sepenuhnya menunjukkan keterampilan mendalam dari perancang dalam proses pembuatan. Dan sikap yang selalu berusaha sempurna. Dalam 10 menit, dia bisa membuat sketsa desain yang begitu lengkap. Standar kualitas Pak Xia sungguh tinggi. Kedalaman kemampuannya. Benar-benar jenius luar biasa. Sungguh jenius luar biasa. Pak Xia, apakah Anda sudah memberi nama karya desain ini? Dinamakan Hati Malaikat. Selamat untuk anak tercinta saya yang lahir ke dunia ini. Hati Malaikat. Hati Malaikat. Hanya orang yang melahirkan malaikat, yang bisa membuat karya seni seindah ini. Saya umumkan pemenang lomba desain kali ini adalah Xia Wanqiu. Bos Xia. Bos Xia. Bagus sekali, Bos Xia. Kita juaranya. Selamat, selamat, Pak Xia. Saya adalah ketua Chanel. Harap dapat bekerja sama dengan perusahaan Anda. Pak Xia, kami Patek Philippe memiliki proses pembuatan yang paling lengkap. Kami pasti bisa mereproduksi desain Anda. Mohon bekerja sama dengan kami. Jangan terburu-buru semuanya. Mengenai kerjasama, mari kita duduk dan bicarakan perlahan. Hei Pak Zhao, bukankah Anda sebelumnya sudah janji akan bekerja sama dengan keluarga Gu? Kenapa sekarang malah mencari orang rendahan seperti Xia Yuqiu? Dia itu pencuri tanpa malu. Mata Anda buta ya? Di tempat ini buatkan saya rancangan desain yang sempurna seperti ini dengan menjiplak. Kalau bisa, pergi sana. Jangan ganggu kerjasama saya dengan Pak Xia. Cepat cari solusi. Ya, kalau tidak, perusahaan kalian akan hancur. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Xia Wanqiu. Bagaimana mungkin dia bisa dalam waktu sesingkat ini mendesain solusi yang begitu sempurna? Pak Kuo, apa kamu tadi tidak dengar orang itu bicara? Dia sudah mulai merancang rencana ini sejak 9 bulan yang lalu. Apa? Tidak terlalu cepat. Dia sudah lama ingin pindah kerja. Kalau tidak, kenapa dia menyembunyikan rencana ini sampai sekarang, lalu mengeluarkannya lagi? Xia Wanqiu. Apakah kamu menganggap aku suamimu ini? Gu Ansen, tolong jaga ucapanmu. Kita sudah bercerai. Aku tanya tentang batu permata ini. Kamu sudah mulai membuatnya sejak lama, kan? Iya, 9 bulan yang lalu. Untuk mengenang kelahiran anak, aku sudah mulai merancang rancangan desain Hati Malaikat. Kalau begitu, kenapa kamu tidak pernah bilang padaku? Apakah aku masih ada di matamu sebagai suamimu? Apakah aku masih ada di matamu sebagai bosmu? Kenapa aku harus bilang padamu? Membuatkan baju pengantin untuk simpanan ini. Kamu omong kosong. Kau pasti sudah ingin meninggalkanku sejak lama, kan? Kalau tidak, bagaimana mungkin kau menyembunyikan karya ini selama 9 bulan, tanpa memberitahuku? Padahal jelas kau sudah lama mencari pembeli baru. Gu Ansen, sungguh kau berani bertanya itu? Masih mau tidak malu? Aku sudah bilang berkali-kali tentang rencana ini padamu, tapi kamu sama sekali tidak mendengarkan, karena kamu sibuk kencan dengan dia. Saat aku hamil, kalau saja kamu peduli sedikit padaku, peduli sedikit pada anak kita, kamu pasti tidak akan lupa keberadaannya. Sekarang bawa barang cacat untuk ikut kompetisi. Lagi bawa pelakor juga. Apa dasar kamu menuduhku?
Aku sudah bilang berkali-kali padamu, Sinyue bukan pelakor. Aku menemani dia karena dia adalah juara penjualan di perusahaan kami. Pada akhirnya, bukankah kamu iri padanya? Juara penjualan. Dia bahkan tidak bisa menjawab informasi paling dasar tentang produk perusahaan. Dia pantas disebut juara penjualan apa? Xiaowan Qiu, kamu jangan terlalu berlebihan. Meski kamu jadi juara, apa bedanya? Karya desain Sinyue juga bisa menang penghargaan. Kita juga bisa laris manis. Betul? Selama aku dan Tuan Gu ada, perusahaan kita akan semakin maju. Dan kamu harus mulai dari awal lagi. Tidak menjadi apa-apa. Nanti, bahkan tidak punya hak untuk bertemu dengan bagian bisnis perusahaan kami. Berani ikut lomba dengan barang curian? Sungguh tidak tahu malu. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Produk ini sudah lama dipatenkan. Kamu. Bagaimana kamu bisa mengajukan paten? Kamu benar-benar mengajukan paten. Tidak percaya? Ya. Kalau begitu, biarkan Ketua Liu dari Asosiasi Perhiasan memeriksa secara langsung. Sertifikat paten ini dikeluarkan oleh negara. Sangat pasti. Terima kasih. Astaga. Bagaimana bisa paten karya lomba Pak Gu ada di tangan Pak Xia? Sepertinya, perhiasan Gu benar-benar menjiplak ide Pak Xia. Semuanya sama persis. Bukan cuma menjiplak. Ini benar-benar pencurian. Mencuri karya orang lain itu melanggar hukum. Hak Chuan Sen, paten karya kamu ada di tanganku. Apalagi yang ingin kamu katakan sekarang? Kepala Gu, aku sudah bilangkan, dia sudah lama ingin pindah perusahaan. Kalau tidak, mengapa dia begitu melindungi kamu? Tapi kamu malah melindungi aku. Xiaowanku, aku adalah suamimu. Kamu malah melindungi aku. Saat aku hamil, kamu selalu pakai pesanan yang aku bawa. Untuk apa yang kalian sebut juara penjualan demi target? Kamu bahkan mencuri karyaku untuk ikut lomba. Kalau aku nggak waspada sama kamu, bukankah nanti uang susu anak kita akan kamu curi juga? Kamu omong kosong, aku lihat jelas kamu ada orang lain di luar sana. Makanya kamu waspada sama aku. Guru Kuo, apakah otakmu tidak bermasalah? Tidak masalah. Kamu mau berpikir bagaimana saja. Aku sudah tidak ada hubungan denganmu. Kalau kamu tidak bilang, aku hampir lupa. Barusan kamu sendiri yang bilang mau berlutut dan mengaku salah. Sekarang apakah kamu akan menepati janjimu? Berlututlah. Baru saja Tuan Gu yang mengatakan itu sendiri. Kalau hari ini Tuan Xia bisa hadir di tempat dan membuat sebuah rencana desain, kamu harus berlutut dan menunduk memohon maaf kepada Tuan Xia dan mengakui bahwa kamu mencuri karya dia. Tuan Gu, kita semua pebisnis. Jadi jangan ingkar janji. Iya, Pak Gu. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Pak Xia. Berlutut, 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 berlutut. Jangan keterlaluan. Iya, Xiaowan Qiu. Bagaimana bisa membuat Pak Gu berlutut padamu? Kalian sendiri yang bilang mau berlutut padaku. Guan Shen, kamu mau berlutut atau tidak? Waktu itu kamu yang minta aku jadi saksi notarismu. Kalau kamu sekarang tidak mau berlutut, aku akan memboikotmu di industri perhiasan. Berlutut, 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 berlutut. Diamlah kamu. Ini urusan keluargaku. Kalian tidak berhak ikut campur. Kamu mau memboikot aku? Ya, baiklah. Aku serahkan semuanya padamu. Bagaimanapun, aku punya banyak uang. Aku ganti pekerjaan, tetap bisa sukses besar. Xiaowan Yue, kau mau aku berlutut padamu, kan? Aku bilang, itu tidak mungkin. Kau cuma bisa menjaga batu rusa ini. Dan anak yang aku tinggalin untukmu. Lanjutkan jadi istri tua yang kusam itu. Haha, Julie, kita pergi. Maaf. Sekarang tidak bisa pergi. Tuan Guan Shen, perusahaan Anda diduga melanggar hak cipta dan melanggar hukum ketenagakerjaan, memecat ibu hamil, dan Anda sendiri juga diduga mencuri. Harap bekerja sama dengan penyelidikan. Ikuti kami, mari. Semuanya ini cuma salah paham. Kalian pasti salah paham. Bagaimana mungkin aku melanggar hukum? Bukti sekarang sudah sangat jelas. Apakah ini salah paham? Kamu pergi bilang ke hakim saja. Ah, ini, aku tidak bisa masuk. Aku tidak bisa masuk penjara. Nyonya Xiaowan Qiu, pengacara Anda, sudah menyerahkan semua bukti kepada kami. Tenang saja, kami pasti akan membela keadilan untuk Anda. Sayang, demi kita sebagai suami istri, tolong maafkan aku. Aku janji akan mencintaimu dengan baik ke depannya. Aku tidak membutuhkan
Kamu lupa, kita sudah putus hubungan. Kita bukan suami istri lagi. Lalu anak itu, aku adalah ayah dari anakmu. Kalau nanti anak ini dewasa, dia akan tahu. Ayahnya dikirim ke penjara oleh ibunya sendiri. Apa yang akan dia pikirkan? Apakah kamu merasa sudah benar melakukan itu padanya? Kamu masih berani bicara soal anak denganku. Aku cuma tanya satu hal. Saat anak itu lahir, apakah kamu tahu dia laki-laki atau perempuan? Apakah kamu pernah memberi nama pada anak itu? Kamu berhak ngomong begitu sama aku. Saat anak hamil, aku bekerja keras. Tapi kamu malah bawa hasil kerjaku ke pelakor. Masukkan dia ke penjara. Aku benar-benar menyesal. Anak diambil pergi. Dan dia, Guan Shen, bersama rekan-rekannya, ikut diambil. Hei hei hei. Jangan, istri. Istri, jangan. Oh ya, Pak Xia. Barusan saya dengar dari pengacara Anda. Aset dari Guan Shen. Sudah semuanya diselesaikan. Selama bertahun-tahun Anda sudah menghasilkan miliaran untuknya. Jika kita melakukan pembagian harta, Anda setidaknya bisa mendapatkan 2 miliar. Baiklah, maka semua uang ini disumbangkan ke organisasi amal. Untuk membantu perempuan di tempat kerja yang mengalami kebingungan dan diskriminasi. Memberikan kompensasi ekonomi dan bantuan hukum. Ini kan 2 miliar. Kalau Anda bilang mau menyumbang, ya silakan. Saya sama sekali tidak ingin uang Wan Shen. Lagi pula aku juga tidak kekurangan uang dari dia. Memang, sekarang bos Xia kita ini adalah ratu perhiasan yang terkenal di Tiongkok. Dia bisa menghasilkan banyak uang sendiri. Jadi tidak butuh laki-laki brengsek itu.